Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dharain amin. Ilang qala babu sifatil azani. Bab yang menjelaskan tentang azan. I'lam anna alfazuhu masyhuratun. Ketahuilah bahwasanya lafaz azan tersebut masyhur. Wa tarji'u indana sunnatan, dan tarji' dalam kalangan Imam Syafi'i itu sunnah. Wa huwa annahu, bahwasanya azan tersebut iza qala bi ali sautihi, apabila dikumandangkan oleh muazin dengan suara yang keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala sirron, muazin mengumandangkannya dengan pelan. Bi'aisi yusmi'u nafsahu, dengan sekiranya dia mendengar dirinya sendiri. Waman bikurbi, dan di sekitarnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Summa ya'udu ilal jahri wa ila'is sauti, dan kembali mengeraskan suaranya. Fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa taswibu, dan adapun taswib. Wa taswibu aidan masnunun, dan adapun taswib itu sunnah indana dalam kalangan Imam Syafi'i. Wa huwa an yaqula, yakni muazin mengumandangkan fi azani subhi, di azan subuh, khasatan secara khusus, ba'da firaghihi, setelah selesainya muazin tersebut, min hayya 'alal falahi, dari kalimat, dari lafaz hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naumi, as-salatu khairum minan naumi. Wa qad ja'at al-hadisu bitarji'i wa taswibi, dan sungguh telah datang hadis yang menjelaskan tentang tarji' dan taswib. Wahia masyhuratun, yakni masyhur. Nah, ini lafalnya azan yang sudah masyhur, yang mana dulu itu pakai kentongan untuk mengingatkan sholat, sampai terjadi satu mimpi yang dibawa oleh Abdullah bin Zaid ketika beliau sedang tidur, lalu kemudian mimpi, dalam mimpinya ketemu orang bawa kentongan, datang, "Bapak jual berapa? Saya mau beli." Dalam mimpinya. Subhanallah ya, mimpi yang dimimpikan hal taat, karena kebiasaannya apa? Taat. Ya, dan itu terjadi sering-sering. Kalau ada orang sebelum tidur dia punya kesibukan zikir atau apa, biasanya kebawa dalam mimpi. Kata orangnya, buat apa? Buat bangunin orang-orang yang tidur, supaya apa? Mudah untuk datang ke masjid. Kata bapaknya, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada kentongan? Diajari. Allah Akbar, Allah. Jadi hadisnya azan itu tentang mimpi, dalam mimpi. Setelah bangun tidur disampaikan kepada Nabi, lalu kenapa Nabi mengatakan, ajarkan ini kepada Bilal, karena Bilal lebih lantang suaranya daripada kamu. Fa innahu anda sautan minka, anda sautan minka. Sahabat Umar bin Khattab keluar lalu mengatakan, subhanallah, apa yang kau mimpikan persis seperti apa yang saya mimpikan. Subhanallah. Kesamaan para sahabat terkait tentang memikirkan syariat sehingga terbawa dalam mimpi. Ya, nah, di dalam adzan ada tarji'. Tarji' itu memelankan syahadatain kemudian mengeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya apa? Tarji. Hikmahnya di kitab Tafsirat disebutkan karena Islam mengalami dua fase, fase rahasia, fase terang-terangan. Satu. Hikmah yang kedua, yang pertama untuk syahadat dirinya, yang kedua untuk dielankan orang lain. Ya, dan ada hikmah yang lainnya di disebutkan. Ya, enggak pun juga enggak apa-apa. Kemudian taswib, ya. Taswib itu ucapan hayya as-salatu khairum minan naum. Dan ini disunnahkan baik itu azan sebelum fajar dan azan setelah fajar. Jadi kedua-duanya pakai as-salatu khairum minan naum. Khusus subuh kan boleh dua azan, dan ini khususiyah. Yang mana azan nggak boleh dikumandangkan kalau belum masuk waktunya kecuali sholat subuh. Diperbolehkan. Tujuannya untuk membangunkan orang supaya bisa tahajud. Azannya sama, as-salatu khairum minan naum. Wahakadha. Tamam. Lalu kemudian buat apa ada as-salatu khairun minan naum, padahal sudah diingatkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata syarih mengatakan kalau ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu panggilan secara khusus dan secara umum. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sambungkan lebih khusus lagi as-salatu khairum minan naum. Jadi tetap ada faedahnya. Kan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kan sudah mengandung ajak-ajak untuk sholat. Nah, kenapa ada ucapan as-salatu khairum minan naum? Jawabannya, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu meliputi umum dan khusus. Kemudian diperkuat lagi as-salatu khairum minan naum secara khusus. Wahakadha. Kemudian bagi yang mau mewasolkan, ya, itu pakai wakaf sukun atau pakai fathah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan pakai dhammah kalau mau wasal. Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan pakai dhammah. Allahu akbar, Allah, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Mengikuti apa? Harokat fathahnya hamzah setelahnya. Allah. Jadi Allahu akbar sukun atau Allahu akbar, Allahu akbar. Nakal, ya. Harakatnya pindah. Nah. Qra wa'lam. Wa'lam annahu law taraka tarji'a wa taswiba, dan ketahuilah bahwasanya apabila meninggalkan tarji' dan taswib,
sah azannya, wa kana tarikan lil afdali, dan apabila meninggalkannya maka ia sama seperti meninggalkan keafdalan. Wala yasihu azanu man la yumayyizu, dan tidak sah azan bagi yang belum sampai. Walal mar'ati, dan perempuan, walal kafiri, azan yang belum tamyiz, belum sampai kemana. Azan man la yumayyiz, azannya orang yang belum tamyiz, artinya apa? Belum bisa istinja sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Ya, kira walal mar'ati, dan perempuan, wal kafir, dan orang kafir. Wa yasihu azanu sabil mumayyizi, dan sah azan bagi anak kecil yang sudah bisa istinja, yang sudah tamyiz. Wa iza azan al kafiru, dan apabila azan orang kafir, wa ata bi syahadataini, dan ketika sampai pada dua kalimat syahadat, kana zalika islaman, maka demikian dia Islam. Alal mazhabi sahihi al muftari, atas mazhab yang sahih dan yang dipilih. Wa qala ba'du ashabina, dan telah berkata sebagian ashab kami, la yakuna islaman, dia tidak menjadi Islam, wala khilafa annahu la yasihu azanuhu, dan tidak ada khilaf bahwasanya dia tidak sahnya azannya. Lianna awaluhu, karena permulaannya, kana qoblal hukmi bi islami, karena sebelumnya dia tidak dihukumi keislamannya. Wa fil babi furu'un, dan dalam kitab cabang, di dalam bab ini furu'un kasiratun mukarraratun, terdapat banyak cabang yang ditetapkan fi kutubil fikhi, di dalam kitab fikih. Laisa haza maudhi'a iradiha, bukanlah kitab ini tempat untuk menerangkannya. Naam, wallahu alam. Jadi kalau seandainya azan tanpa tarji, tanpa taswib, hukumnya sah walaupun itu sholat subuh. Anak baru pertama kali azan, ya, lupa. Hayya 'alas shalah, langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak pakai as-shalatu khairun minan naum. Salatnya apa, azannya sah. Cuma meninggalkan keafdhalian. Makanya bagi muadzin, ya, penting kau buka babul adzan, bab adzan. Walaupun adzan siapa saja itu bisa, apalagi sekarang masjid musola dikasih lafalnya 2 kali, jaga-jaga, kadang-kadang lupa, ya. Pertama kali adzan mungkin, ya, kadang-kadang lupa, berhenti, apa istilahnya, apa yang dikasih biasanya tulisan, pas di depannya bang dia berdiri. Tapi sangat dianjurkan bagi yang azan buka bab azan di dalam kitab-kitab fikih supaya tahu sunnahnya azan. Bahkan para a'immah, antum jadi imam nggak usah nunggu komando, pengen meningkat kok nunggu perintah. Kamu jadi imam, baca apa nih sunnahnya, makruhnya apa, syarat-syaratnya apa, ya, tidak usah nunggu komando, ya, selama ada waktu digunakan, ya. Karena kalau sudah muamalah dengan orang luar ini, kadang-kadang kita harus pandai, harus pinter, harus pandai, ya. Orang-orang awam itu pokoknya yang punya suara dia pantas jadi imam. Kita ikuti, tapi Anda harus belajar jadi imam supaya berkualitas. Kalau kedudukannya nomor sekian, yang perlu didahulukan afqah, yang paling fikih, walaupun suaranya nggak bagus, cuma masyarakat nggak menerima, kita ikuti.
Tapi Anda yang jadi imam harus belajar. Gak usah nunggu, diajari. Ada kitab terjemahan, ada kitab kita bisa baca, tahu artinya, pelajari. Bainak wa bainallah. Sehingga sholat Anda berkualitas, akhirnya para makmum berkualitas karena muadzinnya berkualitas. Ya kan? Oleh kalau kadang-kadang kita arahkan sesuai dengan kitab, kadang-kadang kita dikucilkan, akhirnya celah untuk dakwah hilang. Ya sudahlah. Tapi Anda sebagai imam harus sadar, itu adalah PR bagi Anda untuk menjadikan Anda lebih apa? Lebih rajin membuka khusus bab-bab yang Anda sering-sering mengalami. Bab adzan bagi yang muadzin, adzan. Bab apa? Bab imam bagi yang imam, bab dai bagi yang suka dakwah, bab asatid yang suka ngajar. Bab semuanya itu penting. Namanya ilmul hal, ilmu langsung praktek. Ya kan? Bab birrul walidain bagi anak. Bab makan, tiap hari makan. Bab minum, tiap hari minum. Itu lebih penting daripada kau membahas tentang matematika atau IPS atau LKS atau apa sekarang ilmu yang macam-macam. Apa jenis? Macam-macam, bingung bacanya. Yang belum tentu kita lakukan dipelajari sekarang. Yang tiap hari makan minum itu kita nggak tahu sunnahnya. Masuk keluar masuk, wudunya berapa sunnahnya kita nggak tahu. Disibukkan dengan hal yang tidak berarti. Kadang-kadang setahun sekali belum pernah terjadi. Kadang-kadang seumur hidup nggak pernah terjadi. Wah kata. Walaupun semuanya kembali kepada niatnya masing-masing, cuma waktu terbatas kita ini. Kita terbatas waktu. Lihat waktu berjalannya cepat. Karena sudah mendekati jam 4. Baru baca sudah habis sudah katanya. Gak tahu nanti fikih bisa baca enggak. Waktu terbatas. Kalau kita nggak cepat-cepat, kita dibalap sama waktu. Akhirnya saya sudah 2 tahun, 3 tahun, bukan masalah Anda, waktunya sudah cepat. Permasalahan waktunya. Kalau kita nggak membalap, kita kebalap. Bukan masalah baru 2 tahun, 3 tahun kok belum hafal apa-apa. Kamu nggak salah. Yang salah apanya? Berani ngomong waktunya. Memang sudah seperti ini, makanya kamu cepat-cepat, jangan banyak ngobrol, nongkrong, kehabisan waktu, habis 3 tahun, 4 tahun nggak dapat apa-apa, kayak gini terus. Kenapa? Waktunya memang sudah tidak mau kompromi dengan kita. Ini lagi ngomong sudah selesai untuk jam 4. Ntar lagi nggak tahu bisa baca fikih atau tidak, kan itu. Ya, pahamnya. Terus perempuan nggak boleh adzan. Nah, nggak boleh, dilarang adzan. Kalau qomat, ya disunahkan qomat untuk jamaah wanita. Tapi kalau adzan enggak, karena alasannya ketika adzan itu kan dituntut untuk didengarkan, sehingga penuntutan harus dengarkan itu nanti bisa menimbulkan fitnah bagi perempuan. Semisal ada fulana adzan, suaranya ya apa ya orangnya kan gitu. Tapi kalau Bang Fadil yang adzan itu ya paling gitu kan ya. Tapi kalau ada fulanah adzan pupu adzannya bagaimana, itu tentang ibadah saja dilarang, apalagi yang lagu-lagu ya. Nah, cuma kembali lagi, masyarakat awam nggak tahu apa-apa, dikira itu ibadah. Bukan ibadah itu. Menampilkan qari'ah di forum umum sambil nada, itu bukan ibadah. Kan ayat suci Al-Quran itu. Cek dulu kitabnya, jangan nengok viral apa, jangan nengok sekarang kan ibadahnya misalkan kan pakai viral, mana yang viral itu yang bagus, yang nggak viral nggak bagus ya kan. Itu sekarang cocokkan dulu dengan kitabnya, ada nggak dasarnya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, tinggalkan. Berani ngomong kayak gitu, nggak laku kok. Bismillah, khair insyaallah. Banyak istighfar, banyak tobat, selesai. Ya, kalau mau
hidup dengan masyarakat loh. Kalau mau hidup di tengah hutan ya silahkan. Tapi hukum semacam ini gak boleh melantunkan suci terlalu keras perempuan. Kenapa? Quran harus dengarkan. Nah, ketika kita mendengarkan Quran kayak yang dikeluarkan oleh masjid, kalau perempuan kan kita kan wow, suaranya bagaimana orangnya kan gitu. Kalau Kang Upin ya Kang Upin kan gitu, ya kan? Termasuk adzan juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya fitnah tiba. Padahal itu mau ibadah, tidak boleh oleh agama. Ya, harus hati-hati. Nah, itu yang harus kita pahami. Cuma kembali lagi cara menyampaikan seperti apa kita harus hati-hati. Jangan sampai karena ini akhirnya masyarakat lari dari agama karena satu masalah. Bismillah yang ada, sisanya banyak istighfar, banyak tahajud, banyak taubat. Sudah habis. Ya Allah, kalau datang kiai, ustadz, saya mau bikin acara, ini bagus enggak? Oh, kiai datang, jangan, aman. Sekarang enggak, kiainya ikut apa? Kiainya ikut, bingung. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah selesai baru datang. Gimana kiai? Lo gimana sudah datang, sudah habis, sudah apa acaranya baru datang. Ya Allah, wa'alam.